Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatkanlah umatmu ya Tuhan, berkatilah pusakamu, gembalakan dan dukunglah mereka selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memasuki masa biasa. Hari Raya Paskah bersama dengan hari-hari raya yang dirayakan setelah Hari Raya Paskah, membangkitkan, menghidupkan, dan menumbuh kembangkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita, bahkan iman kita kepada Allah. Kita akhirnya menyadari bahwa kita memiliki kekuatan, kemampuan, sehingga kita boleh berkembang dan bertumbuh dengan baik. Di samping kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita juga diyakini bahwa hal-hal di sekitar kita, bahkan keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, juga mempunyai andil dalam kehidupan kita. Dan lebih dari itu, kita yakini bahwa Tuhan juga menyertai kita. Namun dalam perjalanan pengalaman hidup kita kadang merasa ditinggalkan, kita kadang merasa kurang dibutuhkan, kita merasa kadang kurang diperhatikan. Pengalaman ini kadang membuat kita ragu akan diri kita, ragu akan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita mungkin juga meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Padahal dalam pengalaman kita sudah diyakini bahwa kita tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain, bahkan tanpa Tuhan. Atas kekurang yakinan kita ini yang menjadi sumber kelemahan dan dosa-dosa kita, maka pada hari Minggu biasa yang ke-12 ini, Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada Dia. Tuhan mengajak kita untuk kembali membangun kebersamaan, kesatuan dengan sesama. Dan Tuhan kembali mengajak kita untuk meyakini bahwa kita juga memiliki kekuatan-kekuatan itu. Maka perayaan Ekaristi yang akan kita rayakan ini akan membangkitkan iman kita, akan menghidupkan kembali keyakinan kita bahwa Tuhan mendampingi kita, bahwa sesama ada bersama kita, dan bahwa kita sendiri adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Menyadari akan kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kita, dan meyakini akan kerahiman dan belas kasihan Tuhan yang selalu membentuk kita kembali menjadi umat-Nya. Dan terlebih agar kita saat ini layak masuk dan merayakan peristiwa keselamatan ini, mari kita memohon rahmat pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihilah kami. Karena hanya Engkau lah kudus, hanya Engkau lah Tuhan. Hanya Engkau lah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Bersama doa gereja, kita juga membawa intensi-intensi yang dimohonkan pada perayaan ini. Pertama, permohonan intensi dari Saudari Ensi Werang. Kita berdoa mohonkan keselamatan jiwa, kebahagiaan kekal bagi Bapak Nikolaus Likuwatan Werang. Juga untuk Ibu Lucia Kewalera Hayon, juga untuk Saudara Yakobus Thomas Bole Werang. Kita doakan mereka agar keselamatan yang dijanjikan Tuhan dan kebangkitan Tuhan menjadi rahmat kekal bagi mereka. Juga kita berdoa bersama, mohon berkat, perlindungan, dampingan, dan tuntunan untuk keluarga Bapak Polikarpus Pape. Semoga dalam menghidupi kehidupan rumah tangga, semoga dalam pekerjaan beliau dan keluarga serta pekerjaannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Juga kita berdoa untuk orang tua, sanak saudara, dimanapun mereka berada. Semoga mereka juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan rahmat dan berkat Tuhan selalu melimpah atas mereka. Kita satukan semua doa, intensi, dan wujud ini bersama dengan doa gereja. Mari Allah Bapa kami di surga, segala-galanya Kau arahkan kepada kebaikan bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadamu. Memang kami tak perlu merasa takut karena nasib kami aman di tangan-Mu. Kami mohon janganlah kami pernah merasa malu atau takut mengakui nama-Mu di depan orang banyak, sehingga kami pantas menjadi ahli waris perjanjian-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Nabi Yeremia. Tuhan melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang yang berbuat jahat. Nabi Yeremia berkata, "Aku telah mendengar bisikan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barang siapa ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan.
sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, demi kasih-Mu ya yang besar jawablah aku. Demi Engkaulah aku menanggung cercaan dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku, sebab cinta akan rumah-Mu membakar aku, dan hujatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku. Demi kasih-Mu yang besar jawablah aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau berkenan padaku ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu tolonglah dan selamatkanlah aku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Demi kasih-Mu yang besar jawablah aku. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan hidup. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan takut kepada mereka yang membunuh badan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para rasul, janganlah takut kepada orang, karena tiada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjalani perkuliahan di seminari tinggi tahun 1990, setelah beberapa tahun, ini setelah 3 tahun, tepatnya pada tingkat yang kedua, menyelesaikan tingkat kedua, kami diberi kesempatan untuk berlibur, dan saya pun berlibur ke kampung. Ada satu hal yang menarik pada momen itu, yakni setelah menyelesaikan libur di kampung dan saya harus pulang ke Seminari Tinggi Santo Petrus. Saat itu saya menempuh jalan. Saat itu saya harus menempuh perjalanan dengan beberapa jalur transportasi. Dari Maumere ke Denpasar saya harus naik pesawat, lalu dari Denpasar ke Jakarta, bahkan sampai ke Pematang Siantar saya naik bus ALS antar lintas Sumatera. Ada satu pengalaman yang bagus yang terkait dengan sabda Tuhan hari ini. Ketika kami tiba di rumah makan Pasir Putih di Situbondo. Saat itu saya duduk di satu meja, dan kebetulan saja saya berhadapan dengan seorang lagi di meja seberang, tapi kami duduk berhadapan. Saya tidak kenal orang itu dan bahkan dia pun tidak mengenal saya. Istimewanya seperti ini. Tanpa ada yang mengatur, kami duduk berhadapan, maka pasti ada momen-momen di mana ada tatapan-tatapan. Pada saat mulai makan, saya perhatikan dia makan begitu saja tanpa ada sesuatu yang lain. Lalu saya saat mulai makan, sebagai orang Katolik, saya membuat tanda salib. Ternyata apa yang saya lakukan itu diamati atau diperhatikan oleh orang yang di seberang itu. Setelah selesai makan, dia datang, lalu duduk, mengambil kursi lain dan duduk di samping saya. Dan dia tanya begini, "Bapak orang Katolik?" Saya jawab, "Iya, saya Katolik." "Oh, pantas tadi Bapak sebelum makan membuat tanda salib." Lalu tanpa basa-basi saya juga tanya dia, "Kalau Bapak?" Dia bilang, "Saya juga Katolik." Saya akhirnya berkomentar, "Loh, Bapak Katolik, tapi tadi waktu mulai makan Bapak tidak buat tanda salib." Lalu dia bercerita, dia mengatakan bahwa dia segan, dia kurang enak, bahkan karena dia takut, dan dia merasa mungkin dia sendirian sebagai seorang yang beriman Katolik di tengah orang banyak, khususnya di tengah orang-orang kembang bos itu. Selesai makan, kami naik bis lagi. Deretan bangku dia duduk agak jauh dari saya, tapi akhirnya kemudian dia, karena melihat deretan bangku saya duduk itu masih kosong selain saya, maka dia berpindah dan kami mulai mengobrol bersama. Ternyata dia adalah salah seorang anak mudika dari salah satu paroki di Uskupan Semarang, dan
pastor parokinya waktu itu adalah Romo Harjoyo yang adalah juga mantan rektor saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak rasa yang muncul atau membuat orang menjadi takut. Orang takut karena jangan-jangan nanti tidak berhasil dalam studi, takut jangan-jangan usahanya gagal, takut karena dia sendirian di tengah orang banyak, bahkan rasa takut mati. Saudara Tuhan, hari ini juga berbicara soal rasa takut ini. Yeremia dalam bacaan pertama menggambarkan sebuah situasi yang sangat mencekam, sangat kaos yang akan terjadi dalam perutusannya. Dia merasa bahwa dia sedang diincar, diintai, karena ia hadir di tengah sebuah situasi yang sedang tak menentu, dan dia menjadi orang yang harus membuat perubahan itu. Maka perubahan yang terjadi pasti menimbulkan pertentangan, sehingga dia diincar-incar, bahkan bahkan ada rencana membunuh atas dirinya. Dia menjadi takut. Maka dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Yahweh, kepada Allah, bahwa ia begitu takut, ia begitu cemas, ia begitu gelisah. Ketakutan begitu menghantuinya sehingga dia datang kepada Tuhan dan menyampaikan keluh kesahnya itu. Tetapi kemudian dia menjadi aman, damai ketika dalam percakapan, dalam dialog, dalam doanya dengan Tuhan, dia menemukan jawaban bahwa Tuhan tetap mendampingi dia, Tuhan tetap menyertai dia, sehingga dia tak perlu takut. Karena dalam percakapan itu, dalam obrolan dengan Tuhan itu, Yeremia menemukan atau mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa Tuhan menyertai dia seperti seorang yang gagah perkasa, seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan bukan dia yang akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia atau yang akan membunuh dia, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan akan menenangkan batin dia, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi, sehingga Tuhan akan membersihkan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yeremia juga terjadi dalam kehidupan Yesus yang ditulis oleh Matius. Ketika para murid menjadi utusannya, ketika para murid harus meneruskan perwartaannya, mereka juga menjadi orang penakut. Mereka takut dibenci, mereka takut diusir, mereka takut diganggu, mereka bahkan takut jangan-jangan nanti mereka dibunuh. Tetapi dalam misi perutusan itu bukan saja kekuatan sendiri yang menjadi andalan, atau bukan saja karena banyaknya kawan menjadi andalan, tapi Tuhan sendiri menjadi jaminan. Tuhan sendiri menjadi kekuatan, sehingga di saat mereka sedang dilanda rasa takut itu, Tuhan datang memberikan kekuatan kepada mereka bahwa jangan takut kepada manusia yang hanya membunuh tubuh, tapi juga tidak membunuh jiwa, yang tidak punya kekuatan untuk membawa orang kepada neraka. Takutilah Dia yang mampu membunuh badan dan membunuh jiwa, yakni Tuhan. Maka jalan terbaik
yakin, beriman teguh, percaya, serta setia dalam komitmen, setia dalam perjanjian, menepati janji itu. Kenapa orang merasa takut? Orang merasa takut karena mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Dan itulah yang kita sebut sebagai dosa. Memang wajar kita takut karena memang telah diwarisi oleh dosa Adam, seperti yang direnungkan oleh Paulus dan ditulis dalam suratnya kepada umat di Roma. Kita takut karena memang kita sudah menurunkan bibit dosa Adam itu, dan dosa itulah yang membuat kita menjadi takut. Tetapi Paulus meneguhkan umat di Roma dan mengatakan bahwa walaupun dosa itu ada, tetapi ada yang lebih berharga lagi, yang telah melebur, yang telah menebus, yang telah membeli kita dengan harga yang mahal, yakni Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita pencerahan, peneguhan, bahkan membangkitkan kita dari rasa takut itu. Dan sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh membuat kita kembali sadar bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita punya kemampuan dalam diri kita. Kita bisa saja mengandalkan sesama yang harus selalu hadir, tetapi juga lebih dasar lagi adalah bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Maka saya mengajak saudara-saudari untuk jangan takut. Ada beberapa alasan yang boleh saya sampaikan, yang saya renungkan dan boleh saya bagikan. Jangan takut. Kenapa kita perlu takut? Karena pertama, Tuhan menyertai kita selalu. Hal ini terbukti dari pengalaman Yeremia yang bacaan pertama. Kita perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Yeremia mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tak perlu takut. Tuhan yang akan berbuat yang terbaik untuk Anda, untuk saya. Yang kedua, mengapa kita tak perlu takut? Karena Tuhan melihat hati dan batin. Apa yang menyenangkan orang, apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati kita, dalam batin kita, diselami sungguh oleh Tuhan. Apakah kita sedang dalam gundah-gulana, apakah kita sedang dalam suasana ragu, apakah kita dalam suasana takut, Tuhan melihat semuanya itu. Maka Dialah yang akan melengkapi apa yang ada dalam hati kita. Dialah yang akan membangun benteng untuk kita. Yang ketiga, mengapa kita tak perlu takut? Kita karena takut karena dimusuhi. Kita takut kepada manusia yang dapat membunuh. Tapi hari ini pada poin ketiga, jangan takut. Karena manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Maka tak perlu takut. Satu-satunya pribadi yang kita takuti adalah Tuhan, karena Dia bisa membunuh badan dan bisa membunuh tubuh dan bisa membunuh jiwa. Bahkan Dia juga yang akan menentukan apakah kita ini layak masuk surga ataukah lebih layak masuk neraka. Itu yang kita takuti. Tapi apapun dunia ini tak perlu kita takuti. Lalu yang keempat, mengapa kita perlu takut? Karena kita lebih berharga di mata Tuhan. Kata Matius dalam Injilnya hari ini,
jangan takut. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung pipit saja dilindungi, dibimbing, dipelihara oleh Tuhan. Padahal dia dijual hanya seekor 2 duit. Apalagi manusia adalah gambaran dari Allah. Maka kita tak perlu takut karena kita lebih berharga di mata Tuhan. Dan yang paling penting dan utama, seperti yang direfleksikan oleh Paulus dan ditulis kepada umat di Roma, kita tak perlu takut. Karena apa? Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita ditebus dengan darah dan air. Kita telah dikenyangkan dengan tubuh dan darahnya. Maka sebesar apapun rasa takut kita karena kita diselimuti oleh dosa warisan Adam, tetap kita harus bangkit kembali. Kita perlu takut karena kita telah ditebus oleh Kristus sendiri dan kita telah diselamatkannya. Untuk itu, mari kita membangun rasa kepercayaan dan mari kita tetap beriman kepadanya. Pengalaman dalam cerita awal tadi menjadi sebuah pengalaman untuk kita. Memang secara manusiawi kita kadang merasa minder, takut di tengah orang banyak. Jikalau kita berada di antara orang-orang yang tidak kita ketahui, atau bahkan kita kurang percaya diri. Tetapi sebetulnya hari ini sungguh-sungguh melegakan kita, menguatkan kita, dan memampukan kita untuk tidak takut. Tuhan bersabda, jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari dengan sabda Tuhan ini kita disegarkan kembali, kita dikuatkan kembali dan disemangati kembali. Untuk itu, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Karena dengan iman itulah kita akan menjadi kuat, menjadi mampu. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita. Dia diberikan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Pera Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari dalam mati, yang dibesarkan di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan sejauh nanti melalui waktu yang mati. Aku percaya para kudus, kejujuran kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu dekat dengan kita dan mendampingi kita dalam segala hal ibadah kita. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, dampingilah para petugas gereja, terutama dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit dalam doa dan materi umat-Mu. Marilah kita mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas kemasyarakatan, Bapa, bantulah para petugas kemasyarakatan dalam menjalankan tugas mereka agar tetap mengutamakan kepentingan kesehatan umum. Marilah kita mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita cacat dan sakit di sekitar kita, ya Bapa, terangkan para penderita agar rela mempersatukan penderitaan mereka dengan korban Kristus. Dan dengan demikian, khusus dalam pembangunan kerajaan Allah di sekitar mereka. Marilah kita mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, istimewa Bapak Nikolaus di Kuatan Orang, Ibu Lucia Kewalera Hayon, dan saudara Yakobus Thomas Bolivarang, dan untuk siapa saja yang mendahului kita dipanggil Tuhan. Terimalah mereka ya Tuhan, dan anugerahkanlah kebahagiaan, keselamatan kekal di rumah-Mu. Mereka telah berjuang menghayati iman dengan tanpa takut, dan tetap berani bersaksi di tengah-tengah dunia. Semoga iman kepercayaan mereka itu menjadi jaminan untuk Engkau kusertakan mereka dalam kebahagiaan di surga. Mari kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga Kristiani,
teristimewa keluarga Bapak Polikarpus Pape. Lindungilah dan rahmatilah keluarga Polikarpus Pape juga dalam usaha pekerjaannya, sehingga semuanya itu menjadi sumber rahmat agar kita meyakinkan dia bahwa engkau menjaga dan menampilnya, sehingga rasa takut iman desa dapat dihalau dalam hidup. Karena kita mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Baik kita di sini, ya Bapa, dampingilah kami agar berani memberikan kesaksian iman di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu telah menandaskan bahwa Engkau selalu menampingi dan melindungi kami. Perkenankanlah kami hidup tanpa mengenal takut dan penuh gairah terhadap segala yang baik dan indah. Kami mohon itu demi Yesus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpuji lagu ya Tuhan Allah semesta alam sudah murahmu kan menerima roti yang kami siapkan ini hasil dari bumi dan suara manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam sudah. Sebagaimana lambang percampuran air dan anggur yang semua kandung air bagi dan kurang khusus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sudah murahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan hati yang tersumpahkan menghadap kepada mengalah maka dimana kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan pada ya Tuhan masih halus dan besar kudus sucikan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini cuma dengan rahmat Tuhan sampai kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, anugerah-Mu melimpah dan Kau kehendaki agar berguna bagi semua orang. Semoga persembahan kami ini Kau satukan dengan korban Yesus Putramu yang telah mengorbankan diri sebagai pembuli atas dosa-dosa kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, supaya kami datang bersyukur kepada Tuhan Allah kita selayan dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus Allah yang berkenan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau Maha Baik terhadap kami, Engkau telah menciptakan dan membuatkan kami, sudah hanya dalam Dikau kami dapat hidup berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jamin hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus Kristus dari alam maut. Ya Roh itu Engkau curahkan dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat yang mengatakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus-kuduslah Tuhan Allah segala kuasa di seluruh bumi, penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sumber segala kudusan harta. Oleh karena itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau satu sejiwa dengan jemaat separoki dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan Allah Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggalkan Dia dan mengabdikan kepadanya nama segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar baik kami menjadi tubuh dan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah bersama Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata,
Terimalah dan minumlah piala darahku dan perjanjian baru kekal yang dipakai bagimu dan bagi semua orang yang melakukan dosa. Lakukanlah ini untuk menangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita bahwa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan bahwa dalam kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepada Dia Bapa roti kehidupan dan bela keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bahwa perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus yang Kristus. Dan uskup kami Adrianus, Sunarko, serta para imam, diakon, semua pelayan Sang Damai. Ingatlah kami saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang berkelahiran. Terimalah mereka dalam segala macam. Kasihilah kami semua, kami Engkau terima kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Peradulah Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa ini yang nanti. Maka yang pun aku perkenankan terus serta muliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran lain, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, daya kehendakmu kasih-Mu seperti dalam surga. Berilah kami kepada hari ini dan pelaksanaan kami, dan masukkan kami dalam percobaan, bebaskanlah kami dari penjara. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya berumur kami. Semua kami tak hati-hatinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau lah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus pernah bersabda, "Aku inilah jalan, kebenaran dan kehidupan." Maka marilah kita mohon diperkenankan mengikuti Dia, tidak akan pernah merasa takut, tapi malahan menikmati damainya. Tuhan Yesus Kristus, jangan untuk manusia kami, dapati kalimat gereja-Mu dan restulah kami supaya bersatu dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Soal kami kini sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga percampuran dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang bisa memberikan damai seperti dan abadi. Anak domba Allah yang mengabdi dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang mengabdi dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang mengabdi dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Gembala yang maha sedunia. Dialah yang selalu hadir menyertai kita dan meneguhkan serta meyakinkan kita agar kita tidak takut, tetapi senantiasa yakin dan percaya akan kuat kuasanya. Olehnya mari kita menyambut Dia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas dengan pada saya, dan bersandar saja, maka saya akan disambut tumbuh dan darah Kristus. Amin. Semua orang memandang kepadamu penuh harapan dan engkau memberi mereka makan pada waktunya. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah melimpahi kami dengan anugerah tanpa mengingat dosa-dosa kami. Kami Kau jadikan makhluk baru yang bebas dari ketakutan dalam Yesus Putra-Mu. Janganlah kami Kau biarkan mau hidup dalam diri sendiri, melainkan agar hidup untuk Dia yang telah mengorbankan diri baik kami dengan wafat dan kebangkitannya. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Kita semua bersama dengan doa-doa kita untuk intensi yang pada hari ini. Untuk siapa saja yang pernah meminta doa kita, atau siapa saja yang pernah kita janjikan doa, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, referensi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat berhari Minggu. Sekarang kita masuki Minggu biasa yang ke-12. Sabda Tuhan dan pesannya hari ini cukup jelas, bahkan meneguhkan dan menguatkan kita. Jangan takut. Kita tak boleh takut karena Tuhan menyertai kita. Kita boleh takut karena Tuhan menyelami hati dan batin kita. Kita boleh takut karena manusia hanya bisa membunuh badan, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Kita tidak perlu takut karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah citra dan gambaran Allah. Dan kita tak perlu takut karena kita telah ditebus oleh Kristus yang kita imani. Harganya sangat mahal. Tebusan bukan dengan uang, tapi dengan darahnya. Ia telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Dan Dia telah bangkit, maka kita tak perlu takut. Tuhan